yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini beberapa riwayat ya para ulama terkait bagaimana mereka bisa berkholwat berlama-lama dengan Al-Qur'an Karim, khususnya di bulan suci Ramadan. Ya. Tentu hal yang utama, yang pertama yang harus kita lakukan, ya, bagaimana kita bisa romantis bersama Al-Quran, ya, enjoy, menikmati berlama-lama dengan Al-Quran tanpa merasa lelah, ya. Itu adalah yang pertama, adalah meluruskan niat kita dan memahami dengan benar keutamaan membaca Al-Quran Al-Karim. Ya. Saya yakin tentang keutamaan fadilah Al-Quran itu sudah sangat sering kita dengar. Sudah sangat sering kita dapatkan kajiannya, bahkan mungkin kita hafal hadis-hadisnya. Ya. Misalnya sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat sebagai syafaat bagi sahibnya, ya, bela nanti. Atau misalnya sabda Rasulullah SAW yang lain, Inna Allah yarfa'u bi hadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran ini dan juga merendahkan yang lainnya. Artinya tergantung seberapa dekatnya atau seberapa bagusnya kualitas interaksinya dengan Al-Quran. Juga sabda Rasulullah SAW misalnya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan setiap hurufnya, dan setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Ya. Atau satu riwayat lagi, sebenarnya sangat banyak dan ini hanya kemudian beberapa saja, hanya untuk mengingatkan saja, ya. Saya yakin sudah sangat sering disampaikan. Satu riwayat, suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha itu terlambat pulang ke rumah setelah Isya. Ya. Falamma ja'at qala Rasulullah SAW, ketika Aisyah radhiyallahu anha datang, Rasulullah SAW bertanya, ya, aina kunti? Dari mana saja kamu? Ya, habis Isya kok terlambat pulang, gitu ya. Qalat, Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kuntu astami'u qira'ata rajulin min ashabika lam asma' mithla qira'atihi wa sawtihi min ahad. Aku mendengar bacaan Al-Quran dari salah seorang sahabat ini. Jadi ini alasan keterlambatannya Aisyah radhiyallahu anha, ya, karena beliau mendengar bacaan Quran dari salah seorang sahabat, di mana aku tidak pernah mendengar bacaan sebagus bacaan dan suaranya. Mendengar alasan keterlambatannya ini, malah Rasulullah SAW yang penasaran. Ya. Ya. Qalat faqama, maka Rasulullah SAW pun langsung bangkit, ya, untuk ingin mendengar siapa sih yang dimaksudnya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Katanya suaranya bagus banget. Faqumtu ma'ahu hatta astami'a lahu, hatta istama'a lahu. Maka aku pun berangkat bersama Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, hingga beliau menyimak bacaan tadi. Tsumma tafata ilayya. Setelah Rasulullah SAW menyimak bacaannya, Rasulullah SAW menengok kepadaku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, hada Salim maula Abi Hurairah. Tadi Aisyah kan nggak nyebut nama, nggak tahu namanya. Nah, Rasulullah SAW ngasih tahu, oh ini namanya Salim maula Abi Hurairah. Nah, yang menarik ini perkataan Rasulullah SAW berikutnya. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati mithla hada. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah yang telah menjadikan di antara umatku ada orang kayak dia.
Bayangkan, ya, Rasulullah SAW membanggakan umatnya karena bacaan Qur'annya. Ya. Jadi betapa istimewanya, betapa mulianya orang yang memiliki interaksi yang bagus dengan Al-Quranul Karim. Ya. Nah ini tentu ketika kita pahami dengan benar, ya, tidaknya membutuhkan semangat, dorongan kita. Dan ini adalah alasan yang paling tepat. Ya. Tidak ada alasan yang lain, orientasi lain kecuali mengejar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena ini pertanyaan klasik ya, setiap saya menyampaikan dimanapun, lalu ada saja yang bertanya, Ustaz, gimana ya supaya saya semangat gitu baca Quran? Gitu, ya. Padahal dalilnya sudah disampaikan banyak sekali. Ya. Padahal dalilnya itu sudah banyak disampaikan. Masih bertanya gimana ya saya supaya semangat gitu. Ya. Maka pertanyaannya lah, kurang apa tawaran dari Allah dan Rasulnya. Maka sebetulnya dalam kondisi ini, tawaran-tawaran ini yang sifatnya ukhrawi, ya, kemudian di sisi Allah, derajat tinggi yang kiamat, syafaat di hari kiamat, pahala yang berlimpah, itu akan berefek pada kita, yang mendorong kita untuk beramal ketika kita memiliki rasa galau, rasa risau yang besar akan urusan akhirat kita. Selama urusan duniawi mendominasi diri kita, dalil kayak apapun tidak akan ngefek. Ya. Sekali lagi masalah tazkiyatun nafas, memperbaiki hati, memperbaiki orientasi diri. Ya. Jadi ketika kegalauan ukhrawi kita ini sangat besar, maka tawaran-tawaran tadi akan sangat menarik buat kita. Ya. Meskipun kita hafal semua hadisnya, keutamaannya, tapi hubbud dunia mendominasi diri kita. Kalau urusan materi mendominasi kita, dia akan berefek. Makanya kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalam rabbikum." Kalau hati kalian bersih, niscaya kalian tidak pernah merasa cukup dari membaca firman Rabb kalian. Jadi memang kunci utama adalah kebersihan hati dulu. Ya. Yang tentu kalau para ulama, ya, yang tadi kita sebut riwayatnya, tidak dilakukan lagi tentang kebersihan hati. Sehingga ini sudah mulai rasional. Ya. Sudah mulai rasional, bukan hoak lagi. Kenapa bisa berlama-lama dengan Al-Quran? Sehari full. Ya. Sebulan full. Bukan al-yaum al-Quran, tapi as-sahr al-Quran. Full. Ya. Ini sekali memang awal itu di kebersihan hati. Orientasi ukhrawi yang kuat. Terkait risau urusan akhirat ini, ada satu hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man ja'ala al-humuma hamman wahidan, hamman ma'an, kafahu Allahu sa'ira humumihi." Barang siapa yang menjadikan kegundahan-kegundahannya, kegalauan-kegalauannya itu satu kegundahan saja, satu kegalauan saja, yaitu galau akhirat, maka Allah akan penuhi, Allah akan cukupi seluruh kegundahannya yang lain. Jadi jangan usah khawatir. Ya. Kalau ketika kita memiliki kegundahan akhirat yang kuat, Allah akan selesaikan cukupi kegundahan kita yang lain. Ya. Tapi wa man tasa'abat bi al-humum min ahwalid dunya lam yubalillahu fi ayyi awdiyatiha ana. Tapi kalau kegundahan bercabang dari berbagai urusan duniawi, ya, galanya tiap hari dunia saja, bangun tidur dunia terus gitu ya, maka Allah nggak peduli di mana dia akan binasa. Artinya Allah nggak peduli sama dirinya. Ya. Jadi ketika kita galau urusan akhirat, sehingga kemudian tawaran kompensasi kemuliaan di sisi Allah kemudian di akhirat itu akan menjadi sangat menarik. Jangan khawatir juga soal urusan dunia. Ya. Inilah yang juga tentu akan berefek pada dorongan kita berinteraksi, berkholwat, berlama-lama dengan Al-Quran.
yang menarik saya kutip dari ini sekarang dalil dari Twitter. Ya. Seorang ulama Mesir. Ya. Ini sudah lama sebetulnya. Ya. Cuma ini saya simpan karena sangat menarik. Itu dari Dr. Ahmad Isa Al-Nasrawi. Ya. Beliau katakan, kuntu ata'ajjabu minas salaf. Ya. Kaifa yaqifuna 'alal Qur'an tawilan ila mana. Ya. Sebelumnya aku itu heran. Bingung. Ya. Bagaimana generasi salaf, generasi terdahulu itu bisa berlama-lama dengan Al-Quran tanpa bosan. Ya. Jadi beliau awalnya bingung katanya. Dulu saya itu bingung. Kok bisa ya? Seperti saya sebut tadi, mungkin kita kalau nggak paham bilang hoax. Bagaimana generasi terdahulu itu bisa duduk berlama-lama dengan Al-Quran bila malah tanpa bosan. Falamma, ketika falamma ra'aitul akifina 'alal jawal, tapi ketika aku melihat orang bisa berlama-lama dengan HP, ya, dengan handphone, zalal ajab. Sekarang hilanglah keheranan saya. Ketemu jawabannya. Kalau dulu orang bisa berlama-lama dengan Quran, kita bisa lihat sekarang orang bisa berlama-lama dengan HP. Ketemu jawabannya. Apa itu? Kata beliau, wa'alimtu, setelah saya akan jadi paham, annal qalba idza ahabba syai'an aqifa alaihi. Bahwasannya aku jadi tahu, ternyata hati itu kalau sudah cinta sama sesuatu, sudah gandrung sama sesuatu, maka dia akan bisa berlama-lama dengannya. Ya. Jadi kuncinya adalah cinta. Ya. Rasa cinta pada Quran itulah yang menjadikan kita bisa romantis dengan Quran, berlama-lama dengan Quran. Sebagaimana tadi, kenapa orang bisa berlama-lama dengan HP? Kenapa orang bisa berlama-lama main game online? Ya, saya lihat ada di sebuah jalan itu tempat main game online itu sampai nginep-nginep gitu. Ya, parkir kendaraannya itu bersop-sop, mengalahkan kalau lagi malam iktikaf. Mereka iktikaf sendiri situ. Ya. Bisa dari pagi ketemu pagi lagi. Ya. Kenapa? Kata beliau, halim tu, aku paham sekarang. Ya. Annal qalba idza ahabba syai'an aqifa alaihi. Ya. Hati itu ternyata kalau cinta sesuatu, dia bisa berlama-lama dengannya. Ya. Jadi itu kuncinya ternyata. Jawab ini. Tapi tentu ini komponennya ada beberapa lagi. Ya. Paling ini sudah menambahkan jawaban. Ya. Kecintaan itu ternyata memang menjadikan daya tahan. Ya. Kita bisa berlama-lama dengan sesuatu. Maka kecintaan dengan Al-Quran menjadikan kita juga bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Tentu kecintaan dengan Al-Quran dibangun atas dasar pemahaman yang benar. Akan fadilahnya, keutamaannya, keistimewaannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena tidak ada orientasi yang tepat, ya, kecuali mengejar kemuliaan di sisi Allah semata. Kemudian dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, ya, rahimahullah, terkait rasa cinta ini, ya, rasa cinta terhadap Quran. Dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi, ya, saya kutip dari kitab beliau ini, kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, wa kana sahabatu idza ijtama'u wa fihim Abu Musa, sahabat radhiyallahu anhum itu kalau lagi ngumpul, ya, kemudian di antara mereka ada Abu Musa Al-Asy'ari. Di mana Abu Musa Al-Asy'ari ini terkenal sahabat yang bacaannya sangat bagus. Seorang yang dipuji oleh Rasulullah SAW, dapat putih dan mismar min mazamir al-Daud. Karena bacaan Qurannya bagus, kata Rasulullah SAW, engkau telah dianugerahi seruling dari seruling keluarga Daud. Saking bagusnya bacaan Abu Musa Al-Asy'ari. Ya. Jadi kalau ada beliau, sahabat ini pasti request, ya Aba Musa, dzakirna Rabbana. Wahai Abu Musa,
ingatkan kita pada Rabb kami. Ini bahasa request minta dibacain Al-Quran. Ya. Fayaqra. Ya, maka Abu Musa al-Asy'ari pun membacakan Al-Quran pada para sahabat yang lain. Wa hum yastami'un, dan mereka semua menyimak. Nah, ini. Jadi mereka itu kalau ngumpul ya, hiburannya enggak ini. Ya, minta dibacain Quran. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fali muhibbi al-Quran ya, minal wajd wal dzauq wal laddah wal halawah was surur. Maka bagi pecinta Al-Quran ya, terkait rasa nikmat, rasa lezat, rasa manis dan bahagia ya, ab'afu ma la muhibbi istima'i syaitan, itu berlipat-lipat melebihi ya, pecinta sima'i mendengarkan sesuatu yang sifatnya syaitan. Artinya pecinta Quran itu kebahagiaannya, kelezatannya itu ketika mendengar Quran, ketika membaca Quran melebihi kebahagiaan, kelezatannya orang yang bermaksiat, yang senang daripada maksiat. Fa idza ra'aitar rajula ya, jika engkau melihat seseorang dzauqahu wa wajdahu wa tarabahu wa tasawwuqahu ya, ila sima'il abiyat duna sima'il ayat. Jika engkau melihat seorang yang perasaannya, kerinduannya, kecintaannya itu pada mendengar bait-bait ya, bukan ayat-ayat, wasima'il alhan duna sima'il Quran, dan mendengar lantunan-lantunan bukan Al-Quran ya. Kama qila tuqra alaikal khatamah wa anta jamidul kal hajar, sebagaimana dikatakan dibacakan engkau padamu Al-Quran sampai khatam, tapi engkau beku seperti batu. Wa baitun minasy-syi'ri yunsad, tapi satu bait syair dilantunkan, tamilu kasakron, engkau sudah miring kayak orang mabuk. Fahada min aqwal adillati ala faraghi qalbihi min mahabbatillahi wa kalamihi. Ini merupakan indikasi yang kuat kosongnya hati dari kecintaan pada Allah dan firman-Nya, wa ta'alluqihi bi mahabbati sima'i syaitan, dan ketergantungannya pada kecintaan mendengar yang sifatnya syaitan. Wal maghrur yahtaqidu annahu ala syai', dan orang yang tertipu mengira mereka ini dalam kondisi yang tidak apa-apa ya, tidak bermasalah ya. Jadi seolah nggak ada masalah. Ketika dibacakan Quran nggak ada efek apa-apa, nggak ada rasa apa-apa. Giliran dilantunkan syair ya, miring seperti orang mabuk dan dikatakan. Ini perkataan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Ya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini faktor sangat penting ya, kecintaan kepada Quran tadi yang dibangun dengan dasar pemahaman yang benar atas kemuliaan, keutamaan Al-Quran. Kemudian bagaimana kita bisa romantis dengan Al-Quran ini juga tentu saat kita berinteraksi dengan Al-Quran, saat kita membacanya sangat penting ya, bagi kita selalu memperhatikan adab di dalam membaca Al-Quran ya. Dimana di samping memang ini ya ketentuan ya saat kita baca Quran, memang ketika baca Quran ya kita harus memperhatikan adab-adabnya. Tapi ini juga akan berpengaruh pada daya tahan kita. Memperhatikan adab ini sangat berpengaruh pada daya tahan kita untuk berlama-lama berkhalwat dengan Al-Quran. Misalnya mulai kondisi yang terbaik pada badan kita, jangan ngasal ya. Meskipun di rumah ya jangan boleh ngasal juga. Tempat, pakaian, kondisi terbaik lah. Ya, ini bagian dari adab. Ya. Kemudian juga, sebagaimana juga misalnya disebutkan oleh Imam Nawawi, saya kutipkan dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Ya.
Di antara adab dalam baca Al-Quran ini itu tidak boleh disambi-sambi. Ya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi sini, beliau mengutip dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana idza qara'a al-Qur'an lam yatakallam hatta yafrugha mimma arada ay yaqra'ahu. Bahwasanya beliau ketika membaca Al-Quran tidak berbicara hingga selesai yang hendak dibaca. Jadi adabnya ya, ketika kita membaca 1 juz atau setengah juz atau berapa saja, sekali duduk itu adabnya tidak dipotong. Ya. Termasuk kata beliau lagi ya, di sini ada disebutkan wa min dzalikal abad bil yad wa ghairiha. Termasuk yang harus dihindari dalam kita berinteraksi dengan Quran saat baca Quran itu adalah bermain-main dengan tangan atau yang lainnya. Ya, main-main dengan tangan. Bayangkan ketika Imam Nawawi menulis ini, kira-kira sudah ada HP belum? Nggak ada. Nah, sekarang mainannya sudah banyak tombolnya, banyak fiturnya. Ya. Maka bagian yang mengganggu kemesraan kita dengan Al-Quran itu kalau kita pegang Quran di samping kita HP. Ya. Ini tentu secara adab juga nggak bagus. Ya. Sebagaimana kita sedang berbicara sama orang, kalau kita mantengin HP, kira-kira gimana? Ya. Atau yang kita ajak bicara itu nggak merhatiin kita, tapi dikit-dikit dia lihat HP. Ya. Apalagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan oleh Imam Nawawi di sini, fa innahu yunaji rabbahu subhanahu wa ta'ala. Nah, dia sedang bermunajat pada Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Fala yahbat baina yadayhi, maka hendaklah dia jangan main-main di hadapannya. Termasuk wa min dzalika an-nazar ila ma yulfihi wa yubaddidu ad-dhihn. Ya. Termasuk yang harus dihindari juga memandang pada sesuatu yang melalaikan atau menghalangi pikiran. Ya. Ini tentu juga ibarat kita sedang ingin berduaan, berkhorwat, ini akan mengganggu kesenangan, kemesraan kita bersama Al-Quran. Di samping secara adab juga tidak bagus. Ya. Maka ini termasuk dari memperhatikan adab ini penting. Ya. Supaya romantisme dengan Quran ini maksimal sekali, betul. Memang hanya kita berdua saja. Hanya ada kita berdua kita dengan Al-Quran saat kita sedang tilawah, ya, tidak diganggu dengan yang lain, apalagi TV di samping kita, ya. Itu tadi masuk kata beliau kan tadi, menghindari melihat sesuatu yang melalaikan, ya. Sambil kemudian takut ada kelewat sambil baca TV-nya disanding gitu, ya. Jadi ini tentu juga sangat penting untuk kita perhatikan, ya, dalam kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ya. Perhatikan adab ini juga akan sangat membantu kita untuk bisa berlama-lama dengan Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian juga penting lagi satu hal yang sangat penting juga yang harus kita perhatikan, ya. Romantis dengan Quran, berikan waktu spesial, waktu istimewa kita untuk Al-Quran, bukan waktu sisa, ya. Waktu sisa yang sudah capek, udah lelah gitu, ya. Dimana salah satu indikator bahwa seseorang itu menganggap sesuatu itu penting adalah perhatian khusus terhadapnya. Ya, biasanya kalau orang menganggap sesuatu itu penting, mesti perhatiannya besar. Salah satu bentuk perhatian itu adalah prioritas waktu. Ya. Jadi demikian juga kalau Quran itu menurut kita penting, ya, kalau kita ada penting, ya, itu ya salah satu indikatornya memberikan perhatian khusus terhadapnya. Termasuk dalam hal ini adalah soal waktu, ya. Jadi waktunya harus spesial, definitif, ya, bukan kalau sempat atau daripada nganggur. Enggak, ini bukan daripada nganggur, ya. Tapi memang kita mengkhususkan waktu buat Al-Quran. Gitu. Sebab ya yang namanya urusan duniawi tidak akan pernah habis kecuali kita sudah tidak tinggal di dunia lagi. Jadi jangan pernah berharap
nunggu urusan dunia selesai. Karena urusan dunia itu hanya selesai kalau kita sudah tidak tinggal di dunia. Ya memang kita harus memberikan waktu. Ada waktu khusus. Di samping itu wujud bahwasanya kita menganggap Quran itu penting bagi kita. Dan ini akan sangat membantu kita untuk memberikan kondisi yang maksimal saat kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ini akan membantu kita bisa berinteraksi secara maksimal betul. Ya. Persiapannya pun juga harus betul-betul diperhatikan. Betul waktunya ada, tapi fisiknya capek. Tentu ini juga merupakan bentuk kurang perhatian. Misalnya kita mengkhususkan besok nih jam sekian dan sekian. Kita pastikan jam itu kita memang siap dengan Quran dengan fisik yang prima. Bahkan sehingga mengatur tidurnya dari hari ini pun sudah diatur. Ya. Sebagaimana kalau mau hajatan besok mau nikah, pasti persiapannya panjang tuh. Ya. Atau istirahatnya jangan sampai sakit atau macam-macam gitu ya. Itu kalau dianggap penting. Ya sekali lagi kalau dianggap penting itu indikatornya begitu. Sehingga tidak mengganggu proses ya, kecintaan kita, kesenangan kita berlama-lama dengan Al-Quran. Jadi jangan sampai kemudian waktu Quran itu waktu sisa kalau nganggur, kalau lagi tidak ada acara, ya. Jadi, atau kalau sempat. Ya. Kalau namanya sibuk, semua orang juga sibuk. Ya kata Allah, wa innalaka fin nahari sabahan tawil. Allah udah tahu kita ini sibuk semua. Ya. Semuanya engkau di waktu siang itu punya kesibukan. Semua punya. Ya bukan kita saja. Ini tentu juga sangat berpengaruh. Ya, sangat penting kalau kita ingin maksimal ya dalam berkhalwat berlama-lama dengan Al-Quran. Fisik yang prima, yaitu dengan waktu yang istimewa. Waktu yang prioritas. Spesial. Dan bahkan kalau tadi saya sebut di awal ya riwayat para ulama dulu, mereka memang sengaja mengosongkan agenda. Bukan karena tidak ada agenda. Ya. Kalau kita kemudian mengatakan, oh saya lagi sibuk, jadi nggak sempat, dikira orang baca Quran itu pengangguran semua. Gitu. Seolah kita mengatakan, oh berarti orang yang bisa baca Quran tiap hari itu banyak, atau orang yang punya banyak waktu baca Quran itu pengangguran semua. Seolah kita mengatakan begitu. Ya. Yaitu karena dia memiliki prioritas pada Quran. Ya. Baik ya. Kemudian juga tidak bisa dinafikan juga proses interaksi dengan Quran agar kita bisa romantis bersamanya. Di samping ini merupakan suatu kewajiban, tapi juga akan membantu kita bisa berlama-lama dengan Quran itu adalah memperbaiki bacaan. Ya. Karena tabiat bacaan Quran itu kalau dibaca dengan baik, jadi bacaan Quran itu kalau dibaca benar, ya, itu ringan aslinya. Kalau makhraj sifatnya benar, ya tajwidnya benar, itu ringan bacanya. Ini faktor-faktor semua penunjang ya. Faktor-faktor penunjang. Jadi bacaan benar itu enteng mau baca 1 juz, 2 juz, dan seterusnya sampai berapa juz enggak ada masalah. Enggak terasa berat. Ya. Tentu ini butuh proses belajar. Ya. Di samping sekali lagi ini kewajiban. Ya. Di samping kewajiban, tapi bacaan yang bagus itu juga sangat berpengaruh pada daya tahan kita berlama-lama dengan Al-Quran. Ya. Sebagaimana kalau kita dengerin murotal, ya, para imam Timur Tengah kan enak tuh enteng didengar gitu ya. Bila kita dengerin suara sendiri kok nggak enak banget gitu ya. Gitu. Ya, itu karena bacaan bagus, ya bacaan sempurna. Ya, yang baca enteng, yang dengar enteng. Gitu. Bagaimana bisa qiyamul lail, ya, segitu panjang bacaannya tanpa merasa capek imamnya misalnya. Ini juga faktor penunjangnya ya.
Bacaan yang memang aslinya tabiat bacaan Quran itu adalah ringan. Ya, mudah aslinya. Hanya memang untuk menuju bacaan yang benar itu butuh proses belajar. Ya, sekali lagi itu butuh proses belajar. Sebab ya boleh jadi kadang kita semangat sudah oke, ya, tapi kita nggak tahan lama baca Quran karena kita sendiri nggak tahan dengan suara sendiri. Ya, karena apa? Ya kita nggak berusaha memperbaikinya. Ini berat itu rasanya. Ya, rasanya berat sekali. Lalu juga tentu di samping bacaan benar, ini juga akan maksimal lagi proses romantisme kita bersama Al-Quran. Ini juga masuk faktor adab juga sebetulnya. Ya. Yang dari adab membaca Quran yaitu khusyuk, ya, dan adab. Karena harus fokus, harus tidak boleh teralihkan ke yang lainnya. Apalagi terkait tadabbur makna yang kita baca, ya. Itu ada banyak peringatan, ada kisah dan sebagainya. Apalagi ada sunnah dalam tadabbur, ya. Itu ketika ada ayat tasbih, kita bertasbih. Ketika ada ayat tentang rahmat, kita mohon rahmat. Jadi betul-betul walaupun kita hanya berduaan dengan Quran, itu udah enjoy sekali. Itu di samping memang sunnahnya begitu, ya. Ada sunnahnya. Setiap misalnya ada ayat tentang tasbih, kita bertasbih. Misalnya kita ada firman Allah, Sabbihisma rabbikal a'la, kita ucapkan subhanallahi a'la. Ada firman Allah di surat At-Tin akhir alayhisallahu bi ahkamil hakim. Kita jawab bala wa ana ala dzalika min. Itu respon. Ya. Ketika firman Allah di surah Al-Ahzab, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita harus bersalawat atas Nabi. Dan begitu semua seterusnya. Ya. Itu akan menjadikan membaca Quran semakin nikmat dan semakin merasa, ya, kenikmatannya dengan tadabbur. Dan saja ini juga butuh ikhtiar, ya, butuh proses, ya. Bagaimana bisa bertadabbur? Sebetulnya cara simpel juga yang bisa kita lakukan, di samping kita memang sedikit-sedikit juga menempuh proses mempelajari, ya, bahasanya misalnya. Tapi kita juga bisa buat terjemah, ya, sebelum kita baca, kita lihat dulu, minimal kita lihat baca tema secara global. Sehingga kita bisa merasakan, meskipun nggak tahu makna per ayatnya, kita tahu nih surat ini tentang apa. Ini tentang kisah apa. Ini tentang apa. Itu setidaknya sudah kita bisa rasakan. Ya. Meskipun tidak bisa ideal, tapi bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Ya. Atau ada yang diseling-seling juga, baca satu halaman, dibuka maknanya, nggak ada masalah. Ya, gitu. Jadi bisa diseling-seling seperti itu juga. Atau tadi ya sebelumnya kita lihat dulu. Termasuk hal yang sangat penting juga, sering-sering menghadiri kajian Al-Quran. Ya, menghadiri kajian Al-Quran. Sehingga ketika pas menyampaikan ayat dibahas gitu kan, nah pas kita baca ayatnya kita ingat nih, oh ini pernah cuma dibahas nih, gitu. Oh ini tentang ini nih, ya. Asal pas hadir kajian itu hadirnya betul-betul fokus, ya. Jadi sehingga setiap ayat disampaikan itu kita akan ingat, ya. Jadi pasti kita akan ingat, oh ini kayak yang kemarin dibahas, ya. Oh ini tentang ini, oh ini tentang kemarin, gitu. Bahkan akan lebih mendalam tadabburnya. Karena memang itu di samping dari bagian dari adab, ya, bagian dari adab baca Quran, ya. Tapi memang ini juga yang termasuk menjadikan kita semakin romantis dengan Quran, ya. Baca dengan tadabbur, ya. Jadi dengan khusyuk, ya. Jadi bahkan dianjurkan juga menangis saat membaca Al-Quran, ya. Ini saya bacakan sebelum saya jawab, ya. Ini Imam Nawawi mengutip perkataan Imam Al-Ghazali, ya, terkait menangis ketika membaca Al-Quran, ya. Kata beliau, kata Imam Al-Ghazali, ya, al-buka mustahabun ma'al qiraati wa 'indaha. Menangis saat baca Al-Quran itu dianjurkan, ya, ketika membaca Al-Quran. Wa tariqatu fi tahsilihi ayyuhdira fi qalbi al-huzn. Dan cara menghadirkan, ya, bisa menangis tadi
ya, yaitu dengan menghadirkan rasa sedih di hatinya. Caranya gimana? Bi ayyat ta'ammala ma fihi min at-tahdid wal wa'id as-syadid. Yaitu dengan merenungkan apa-apa yang ada di dalamnya berupa ancaman, peringatan yang keras, wal mawadhiq wal uhud. Juga ada perintah-perintah, ya, aturan-aturan, ya. Tsumma yata'ammala taqsirahu fi dzalik. Kemudian dia merenungkan kekurangan dirinya, ya. Jadi setelah membaca ada ancaman, kita merenungkan apakah kita jangan sampai kita terjerumus ke sana, ya. Kalau ada perintah kita merenungkan apakah kita sudah memenuhi dengan baik, gitu. Jadi merenungkan kekurangan diri, ya. Maka kata beliau, fa illam yahdurhu huznun wa buka'un kama yahduru al-khawwas. Ketika rasa sedih dan menangis itu enggak hadir, sebagaimana hadirnya kepada orang-orang yang terpilih, fal yabki ala faqdi dzalik, maka hendaklah dia menangis karena ketidakadaannya. Ya, artinya tidak menangis karena tidak bisa menangis itu. Ya. Fa innahu min a'zamil masaib, karena itu adalah musibah yang besar. Ya. Ketika kita membaca Quran itu enggak ngerasa apa-apa, kata Imam Ghazali itu musibah. Nah, itu kita kalau nggak bisa nangis, nangislah karena nggak bisa nangis itu. Ya. Artinya mungkin interaksi dengan Quran kita yang masih perlu terus kita perbaiki. Baik, itu ya sedikit bahasan terkait romantisme bersama Al-Quran. Tentu sekali lagi tadi ada banyak faktor, ya, ada banyak faktor yang hendaknya kita penuhi. Sehingga melihat riwayat-riwayat tadi depan, bagaimana para ulama berlama-lama dengan Al-Quran itu sudah sangat realistis sekarang, ya, tidak realistis. Termasuk tadi mungkin saya realistiskan lagi bagaimana Asy-Syafi'i bisa khatam sehari 2 kali itu mungkin nggak secara waktu, jelas mungkin, ya. Ya, kalau kita pernah nyoba mungkin, ya. Dan tetap tertib, ya. Kalau dikatakan kecepatan bacaan itu kan ada hadar paling cepat, ya. Ada tadwir pertengahan, ada tahqiq, ya. Bacaan hadar itu seperti bacaan di Masjidil Haram kalau qiyamul lail itu hadar. Itu bisa disimak. Rata-rata satu juz cuma 15 menit. Bacaan segitu, ya, dengan mad jaiz mufassal 2 harokat. Itu cuma 15 menit. Itu kalau satu juz 15 menit, berarti 1 jam itu ada 4 juz. Artinya untuk 30 juz hanya butuh waktu 7 jam setengah. Ya. 2 kali khatam hanya butuh waktu 15 jam. Tuan, ya. Kalau lebih dari itu sudah keinginan, ya. Itu. Udah untuk bisa melakukan hal yang lain-lain banyak kan. 5 jam itu udah banyak bisa dikerjakan. Rasional. Tapi ini tentu ditunjang dengan kecintaan yang luar biasa, bacaan yang bagus, tadabbur yang luar biasa, gitu, ya. Kemudian fisik yang prima tentu, ya, fisik yang full power. Jadi sekarang tidak ada yang hot lagi. Itu mudah-mudahan bermanfaat.